melihatkan slide-nya. Oke, ini adalah ekonomi mikro, materi sewa, hubungan keuntungan, dan pasar bebas, dan juga kebijakan pemerintah ya. Nah, kita bicara dengan pasar bebas ya. Ini kok pasar bebas nih kita bergerak di kebanyakan di nanti ada di pasar monopolistis dan pasar persaingan sempurna. Oke, lanjut Pak Iman. Saudara sekalian, ini ada namanya sewa ekonomi, rente. Kalau bahasa Indonesia itu rente ya. Harga yang dibayar terhadap pengguna tanah dan fakta produk produksi lainnya. Jumlah penawarannya tidak dapat bertambah. Jadi saudara sekalian, foto produksi itu kan ada tanah, ada modal, ya. Nah seperti itulah. Khusus tanah, misalnya gini, ya. Tanah itu kan bisa disewakan. Penawarannya tidak bisa ditambah karena luas tanah itu kan terbatas, ya luas tanah terbatas, tidak bisa ditambah. Mungkin ada bisa dilebarkan, tapi itu milik orang lain, atau mungkin lebarkan tapi udah ada bangunan lain atau udah ada penyewa yang lain. Nah itu bahasa jadi tidak dapat ditambah. Nanti kita akan lihat kurvanya itu ada nanti di situ. Ya oke lanjut Pak Iman. Oke, sewa ekonomi bagian bayaran terhadap satu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan terbaik terhadap pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin dilakukan. Jadi saudara sekalian, ketika kita punya tanah, pilihannya adalah kita garap sendiri atau kita sewakan atau kita biarkan. Ya, kita biarkan berarti tidak ada hasil. Kita garap sendiri ada hasil. Kita sewakan juga ada hasil. Ya, sekarang misalnya besar mana? Nah, bisa besar dari sisi besaran yang kita dapat, bisa dari kecepatan waktunya. Ya, nah, kita dapat 10 juta, tapi setahun kita dapat 5 juta, tapi dalam waktu 2 bulan misalnya. Nah, kita pilih yang mana? Ya, nah, kalau kita pilih kita sewakan ya kita sewakan. Itu juga dengan rumah. Kalau kita punya rumah ada dua kemungkinan, ada tiga kemungkinan. Kita bisa kosongkan, kita bisa tunggu sendiri, atau kita bisa sewakan. Nah, mana pilihan terbaik dari itu? Ya, nah pilihan terbaik kalau memang menguntungkan sewakan ya bisa kita sewakan. Ya, mau kita tunggu sendiri, mau kita usahakan, kita buka warung ke apa sama di situ, ya bisa juga, namanya pilihan terbaik. Nah itu dia. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, pendapatan yang dibayar terhadap faktor produksi memiliki dua arti. Pertama, pendapatan pindahan atau transfer earnings, ya, yaitu bagian dari pendapatan yang digunakan untuk mencegah faktor produksi tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi yang lain. Jadi gini, ketika kita bicara CPO ya, itu hasil dari sawit. Di Kalimantan Barat ini kan banyak sawit ya, banyak CPO-nya. Ketika kita minta ingin harga CPO di luar negeri naik, maka sedangkan di domestik, di lokal tetap, maka orang produsen CPO akan lebih memilih menjual ke luar negeri, ya. Nah, bagaimana supaya dalam negeri juga dapat, terpaksa di dalam negeri ini dinaikkan, sehingga ada yang sehingga dijual di dalam negeri pun produsen bersedia. Nah makanya ya, nah ketika dana misalnya harga CPO di Indonesia 1.000, misalnya 1.000 ya, 1.000 rupiah per kilogram, ya. Nah, di luar negeri 1.500. Terpaksa kita naikkan jadi 1.200 karena luar negeri kan ada ongkos kirim juga kan, segala macam. Makanya tambahan 200 rupiah itu dinamakan sebagai transfer earnings, ya, transfer pendapatan di situ. Nah ini supaya kita tetap dapat bagian dari situ. Ya kalau tidak ya kita nggak akan dapat CPO. Sama dengan di contoh yang kedua ada bahan pembuat kertas ya. Kertas itu namanya pulp, PULP ya. Itu dari bubur kayu. Nah ketika harga bubur kayu di luar negeri itu, bahan kertas itu naik, maka orang lebih senang menjual ke luar negeri. Makanya harga kertas dalam negeri harus ikut naik. Selisih kenaikan itu adalah namanya transfer earning. Oke, silakan Pak Iman. Lanjut. Oke. Pendapatan yang dibayar terhadap faktor produksi memiliki dua arti, ya. Pertama ada sewa ekonomi, yaitu bagian dari pendapatan yang merupakan perbedaan
di antara pendapatan yang diterima dan pendapatan pindahan, ya. Seharusnya misalnya gini, ya, kayak gini. Nah, kita dapat, kalau kita usahakan sendiri, barang itu kita dapat 1 juta. Kemudian kita sewakan, kita dapat 1.200.000. Nah, 200 itu disebut dengan pendapatan pindahan. Ya, seharusnya kita dapat 1 juta, tapi ternyata kita bisa dapat 1.200.000. Nah, dengan pilihan terbaik tadi, maka 200.000 itu adalah pendapatan pindahan. Ya, oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini bisa melihat R itu rent, ya, rent itu sewa. Ini Pak Iman nih orang bahasa Inggrisnya bagus, jadi beliau ini suka pakai bahasa Inggris kayaknya, ya. Oke. Kemudian D itu demand, demand itu permintaan, S itu supply, bawah itu keluasan. Ini tanah, ya, tanah itu ya segitulah. Malah kalau bicara lebih luas, ya tanah di bumi ya segitulah. Malah mungkin makin berkurang karena air laut semakin naik karena pemanasan global. Nah itu dia. Jadi asumsi itu ya, kita gunakan sudahlah, tetap sajalah tanah di bumi ya segitulah, maka orang mau ekspansi ke Mars, mau ke bulan segala macam gitu kan. Nah inilah dia, ini supply. Ini penawarannya seperti ini, maka tetap, ya. Nah, ketika posisi sekarang D0, ya, ketika permintaan meningkat, D1 perekonomian membaik segala macam, sekarang ini jadinya permintaan akan tanah akan meningkat, mungkin bisa untuk properti, bisa untuk bisnis. Nah, ini akan meningkat, maka harga akan meningkat. Tapi kita permintaan jatuh, mungkin karena pandemi misalnya, semoga cepat berlalu ya pandemi ini, maka dia akan turun, ya, harga tanah akan turun karena permintaannya turun, ya. Nah, ini yang terjadi di produksi yang namanya tanah, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Modal dan tingkat bunga. Ya, pembayaran terhadap modal yang dipinjam dari pihak lain. Nah, ini bunga. Ketika kita minjam modal dari bank misalnya, maka ada bunganya. Nah, ini bunga itu kan untuk keuntungan, untuk dua hal. Satu, untuk biaya operasional perbankan itu. Yang kedua, untuk biaya operasional perbankan itu. Yang kedua, untuk keuntungan. Nah, itu dia. Kemudian tingkat bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal. Nah, tingkat bunga ini misalnya 2% dari jumlah yang dipinjam. Ya, baik, saudara sekalian, dalam ekonomi Islam, bunga itu riba, haram. Ya, riba haram. Nah, tapi kita tidak ada salahnya untuk tahu, ya, kita pelajari juga karena kita harus juga paham tentang mekanisme bunga ini, ya. Jadi tidak ada salahnya kita untuk mempelajari tentang bunga, ya. Nah, ini yang harus kita pahami juga, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, prioritas modal menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto itu bersih, ya. Bersih itu yaitu pendapatan setelah dikurangi penyusutan modal yang digunakan. Oke, kita punya barang modal namanya mobil, ya, namanya mobil. Mobil itu setiap tahun ada penyusutan, ya. Misal 10%, misal 15%, bisa 20%. Sehingga kalau 20%, maka dalam 5 tahun nilai mobil itu sebenarnya nilai modalnya sudah habis. Yang ada kalau dijual masih laku itu nilai residu, nilai sisa. Nah, inilah dia. Ini misalnya pendapatan rata-rata tahunan neto. Nah, ini maksudnya prioritas modal. Makanya sekarang modal ini ketika 1 juta bisa menghasilkan 1,5 juta. Berarti ada keuntungan 500.000, ya. Nah, 1,5 juta ini. Nah, 1,5 juta ini harus dikurangi juga dengan penyusutan, baru bisa disebut dengan pendapatan neto, pendapatan yang bersih. Nah, ini dia. Ya. Oke, lanjut Pak Iman. Tingkat bunga tabungan masyarakat. Oke. Ada dua pandangan. Jadi saudara sekalian,
dalam dalam perekonomian ada dua mazhab. Yang pertama mazhab Adam Smith atau kita sering menyebutnya mazhab klasik. Ya, yang kedua ada mazhab Keynes. Ya, nah ini sih mereka menyebutnya pengikutnya disebut dengan Keynesian. Ya, Keynesian ini para Keynesian. Oke. Pandangan klasik tradisional bahwa jumlah tabungan masyarakat ditentukan oleh tingkat bunga. Ya, di mana semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat. Baik, saudara sekalian, ketika perekonomian memerlukan dana lebih besar, memerlukan sumber daya modal lebih besar, maka perbankan ya atau yang menggunakan modal akan bersedia menaikkan tingkat bunganya karena dia perlu, karena perekonomian membaik. Ya, kalau dia tidak naikkan, maka modal ini akan lari ke tempat lain atau lari ke tempat pesaingnya. Ya, nah, ketika bunga itu naik, ya, maka kita akan semakin banyak menabung, ya, karena perbankan bersedia menaikkan suku bunganya. Wah, ini lebih menguntungkan. Kenapa seperti itu? Ada orang-orang, ada pilihan. Pendapatan kan untuk konsumsi kan sebenarnya. Ya, kenapa orang bersedia menabung? Karena orang itu bersedia satu karena selain untuk berjaga-jaga juga mungkin ada tawaran keuntungan daripada saya konsumsi sekarang, bagus saya konsumsi nanti dengan kemampuan konsumsi akan lebih besar. Ya, seperti itu. Sekarang ini saya bisa konsumsi hanya sepeda misalnya. Nanti mungkin bisa konsumsi motor. Nah, bisa beli motor misalnya. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi ada harapan orang untuk melakukan konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Maka orang bersedia menabung. Ya, karena menabung itu ada hasilnya. Apa hasilnya? Bunga. Ya. Nah, dalam ekonomi Islam itu ada namanya profit sharing. Tapi nanti kita bahas sedikit, kita sentuhkan saja tentang profit sharing. Karena saya juga pernah mengajar di ekonomi Islam dan Pak Iman itu sampai sekarang adalah dosen di ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, ya. Ya, lanjut Pak Iman. Oke, tingkat bunga masyarakat. Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini, ya, ada tingkat bunga, ya, di sini. Kemudian saudara bisa melihat bahwa supply itu. Nah, kalau misalnya tingkat bunga semakin tinggi, kita bisa melihat, maka penawaran akan semakin meningkat. Kenapa? Orang yang tadi tidak mau nabung, sekarang mau nabung. Udah saya taruh di bank saja ini uangnya, ya. Nah, jadi penawaran akan semakin meningkat. Nah, ini tingkat bunga dan tabungan di masyarakat. Ya, kalau tidak ya, kalau tidak seperti itu ya mungkin kurvanya tidak seperti ini. Jadi semakin tinggi tingkat bunga, maka penawaran uang atau orang yang bersedia menabung akan semakin banyak. Ya, oke. Lanjut Pak Iman. Tingkat bunga atau dengan tabungan masyarakat. Nah, ini tadi pandangan klasik, ya. Dan pandangan Keynes, bahwa tabungan tergantung terhadap pendapatan nasional. Pada tingkat pendapatan nasional yang sangat rendah, tabungan akan bernilai negatif. Saudara sekalian, bagaimana mungkin orang bisa menabung ketika tingkat pendapatan nasional rendah? Kenapa? Pendapatan nasional itu kan agregasi dari, kalau saudara mungkin saudara bisa ingat ya, ekonomi makro, pendapatan nasional adalah total pendapatan dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau pendapatan nasional rendah, maka pendapatan masyarakat akan rendah. Ya, logikanya seperti itu. Maka bagaimana mereka bisa menabung? Ya, jangankan menabung, mereka akan melakukan kredit pinjaman. Maka di sinilah namanya negatif. Ya, ketika nabung enggak tapi malah minjam. Ya, nah ini yang disebut dengan tabungan menjadi negatif. Logikanya kalau pendapatan nasional rendah, maka pendapatan masyarakat juga rendah. Jadi mereka tidak mau menabung, malah mereka untuk mencukupi kebutuhannya mereka akan melakukan kredit. Sehingga tabungan kecil malah kredit yang besar, kok dilihat-lihat maka tabungan menjadi negatif. Nah, inilah dia. Ini pandangan dari Keynes. Oke, lanjut Pak Iman. Ya, tingkat bunga dan tabungan masyarakat. Nah, kita bisa melihat di sini garis yang lurus itu adalah apa itu ya Pak Iman, ya? Mata saya tidak terlalu kelihatan nih. Pendapatan nasional, ya. Pendapatan nasional ya Pak Iman, ya. Pendapatan nasional yang garis yang tebal itu adalah saving ya Pak Iman, ya. Tabungannya Pak. Nah, ya.
Nah, saving. Saudara bisa melihat bahwa kalau misalnya pendapatan nasional itu kita lihat di bawah itu, maka ada selisih, itu negatif, ya negatif. Di atasnya positif, ya. Nah itu dia. Ini yang harus kita pahami, ya. Kita pahami bahwa sebenarnya menurut Keynes tabungan itu tergantung pada pendapatan nasional, bukan pada bunga, ya. Nah ini dia. Kalau pendapatan nasional tinggi, maka orang harus dia menabung, karena tabungan orang bisa menabung itu kan mungkin kalau saudara ingat-ingat adalah Y sama dengan S plus C, ya, atau C plus S. Pendapatan adalah hasil dari tabungan, dari konsumsi ditambah dengan tabungan, ya, sehingga tabungan itu adalah hasil dari Y dikurangi dengan C, ya, sama dengan S. Jadi pendapatan dikurangi konsumsi akan menjadi tabungan. Tapi bagaimana bisa menabung kok pendapatannya rendah, ya? Nah ini logika dari Keynes. Ya, lanjut Pak Iman. Logika sederhananya seperti itulah kira-kira. Nah ini klasik, ya, klasik. Untuk pandangan klasik, ya, ada 3 tujuan orang membutuhkan uang, permintaan akan uang. Kenapa saudara sekarang saya yakin di dompet kalian punya uang, entah 10.000, 20.000, 50.000, atau 100.000, tapi kalian pegang uang. Untuk apa kalian pegang uang? Mungkin pertama adalah untuk transaksi. Kalian sudah punya rencana untuk apa uang itu, ya. Misalnya, waduh, saya ini 10.000 untuk apa nih? Untuk beli takjil untuk buka puasa. Nah, ini untuk transaksi, ya. Maka tapi kok takjilnya makin mahal, ya, maka permintaan akan uang akan semakin tinggi, atau transaksi makin besar, transaksi akan semakin besar, gitu loh. Ya, kebutuhan akan uang akan semakin besar, maka permintaan akan uang akan semakin besar. Yang kedua adalah untuk berjaga-jaga, ya. Saudara sekalian, uang di dompet saudara itu mungkin saudara tidak punya rencana untuk apa, ya. Saya tidak beli takjil, enggak, untuk jaga-jaga saja. Kalau saya jalan kena nahasnya, ban bocor misalnya, ya. Nah, seperti itulah kira-kira, sekedar untuk jaga-jaga saja. Dengan ada uang di dompet kita menjadi lebih tenang. Wah, ini ada cadangan lah misalnya, sehingga kita bisa lebih tenang. Itu jaga-jaga. Yang ketiga, untuk apa uang itu digunakan? Kalau orang memerlukan uang sehingga permintaan uang terjadi, itu ada namanya spekulasi. Spekulasi itu ya namanya untuk judi juga sebenarnya, bagian judi itu kan bagian dari spekulasi, ya. Ya, ada juga spekulasi yang cukup rasional. Sekarang ini pandemi sudah mulai turun misalnya, sehingga orang mulai mau berinvestasi. Nah, itu bisa jadi spekulasi, tapi spekulasi yang rasional, ya, bukan spekulasi untuk main dadu, mana yang keluar. Itu tambah pertimbangan, karena semua 6 sisi mata dadu itu kan bisa keluar semua dengan kesempatan yang sama, ya. Nah, saudara bisa ingat matematika ekonomi, ya, permutasi kombinasi, ya. Ini Pak Iman nih ahlinya matematika ekonomi nih, ya. Permutasi kombinasi Pak Iman, ya. Tolong diperbaiki kalau saya salah nih Pak Iman, ya. Oke, jadi inilah tiga motif orang untuk memegang uang. Kenapa orang memegang uang? Nah, sehingga akan terjadi permintaan terhadap uang. Oke, lanjut Pak Iman. Faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya beberapa tingkat bunga. Oke, ada yang tingkat bunga rendah, ada yang tingkat bunga tinggi, ya. Jadi masing-masing bidang usaha itu punya risiko, ya. Kalau risiko ini selaras, ya, dengan bunga. Kalau risiko tinggi maka bunga akan tinggi. Misalnya di bidang pertanian. Ini contoh saja, ya. Kalau orang mau mempertimbangkan, wah ini masa pancaroba, terjadi kemarau di musim hujan, ada hujan di musim kemarau, jadi di musim tidak jelas. Lalu ada serangan hama, ya, itu juga. Nah itu mengenai risiko. Ketika risiko semakin tinggi, maka bunga akan juga semakin tinggi. Kecuali kalau risikonya rendah, misalnya bunga untuk pegawai negeri, ya, bunga negeri itu biasanya relatif rendah. Kenapa? Karena aman, karena bisa dipotong dari gaji. Seperti itulah kira-kira. Oke, maaf, ya. Alhamdulillah. Yang kedua adalah jangka waktu pinjaman.
Nah, jangka waktu pinjaman ini juga menyesuaikan. Kalau jangka waktu pinjaman itu panjang, bisa jadi bunganya akan lebih rendah, ya. Nah, contoh yang panjang itu, nah ini Pak Iman juga paham soal ini. Beliau berkecimpung itu di bidang properti misalnya, ya. Nah, ada yang beli rumah, ada sampai 10 tahun Pak Iman ya, sampai 10 tahun properti ya. 10, 15, 20 ada, Pak. Nah, bayangin sampai 20 tahun, ya. Nah, memang tingkat bunganya rendah, apalagi itu aman, dia pegawai, ya. Tapi secara keseluruhan dalam tempo 20 tahun itu jadi besar, gitu loh, ya. Nah, apalagi kalau bunganya itu flat, ya, flat tuh, ya tetap segitulah bunganya. Tapi kalau anuitas yang sudah dibayar tidak perlu dibayar, tidak akan kena bunga lagi. Itu yang enak gitu loh ya. Tergantung. Ini pemahaman tentang bunga juga karena harus tahu ya ada apa flat atau anuitas atau bunga yang menurun ya. Nah, jadi kalian tolong dikembangkan ke lagi untuk materi ini ya. Kemudian biaya administrasi pinjaman. Ketika kita minjam banyak biaya-biaya ikutannya. Pertama biaya administrasi, yang kedua mungkin ada provisi, ketiga mungkin ada asuransi ya. Ada bunga yang mengikuti besaran kredit. Misalnya biaya-biaya ini. Nah, semakin banyak kredit, semakin besar biayanya. Tapi ada juga yang tetap ya tergantung pada skema-skema kreditnya. Ya, skema-skema kreditnya ini seperti apa ya. Sehingga nanti bunganya akan bisa ditentukan. Walaupun administrasi ini kadang-kadang tidak masukkan dalam bunga, tapi ini juga ada biaya kredit sama, gitu loh. Kurang lebih bunga juga sebenarnya, gitu ya. Nah, oke lanjut Pak Iman. Tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Saudara sekalian, ada tingkat bunga nominal, ya. Ada tingkat bunga yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan besarnya bunga yang harus dibayar oleh pihak peminjam dan dana modal. Jadi misalnya gini, bunga nominal 2%. 2% itulah bunga nominal. Ya, berarti setahun 24%. Inilah bunga nominal. Nilai yang itulah 2%. Nah, itu namanya nilai nominal, ya. Nah, sekarang gimana dengan nilai real? Oke, silakan lanjut Pak Iman. Jadi persentase kenaikan nilai real dari modal ditambah bunganya dalam setahun ya dinyatakan sebagai persentase dari nilai modal sebelum dibungakan. Nah, ini dia ya. Kadang-kadang nilai real ini dihubungkan juga dengan inflasi ya, hubungan dengan inflasi secara real ya. Nah, ketika kita 2% per bulan, berarti setahun 24%, inflasi 10%, maka secara real bunganya adalah 14%. Ini gampangnya seperti itu ya, ya. Investasi kenaikan nilai real. Kalau kita bicara real itu umumnya kok dalam makro itu selalu hubungan dengan inflasi. Ini mungkin bahasa yang lebih ringkas lah untuk hal yang seperti ini. Oke, jadi kalau nominal itu ya bunga yang tertera itu 2% sebulan, kok realnya setelah disesuaikan dengan dikurangi dengan inflasi. Oke, lanjut Pak Iman. Analisis keseimbangan sebagian dan umum. Oke, analisis keseimbangan sebagian atau partial equilibrium analisis. Parsial itu sebagian ya. Equilibrium itu keseimbangan. Analisis keseimbangan sebagian adalah analisis kegiatan ekonomi yang dibuat secara saling asing tanpa memperhatikan hubungan keterkaitan antara berbagai aspek kegiatan ekonomi tersebut. Jadi hanya kegiatan ekonomi itu secara mandiri itu yang dianalisis. Ya, nah, misalnya di bidang properti. Kalau properti itu kan menyangkut tanah, menyangkut perbankan, menyangkut modal, menyangkut banyak sekali, ya banyak sekali. Tapi orang hanya bikin properti. Nah itu ada partial equilibrium, ya terjadi di partial equilibrium di bidang properti misalnya. Nah ini dia. Oke, lanjut memang. Nah analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analysis adalah analisis yang merangkum interaksi di antara berbagai kegiatan dalam ekonomi. Nah, ini bicara soal makro. Kita bicara general equilibrium, umumnya kita bicara di bidang makro ya. General equilibrium ini masuk pada pendapatan ya, masuk pada konsumsi, masuk pada saving ya, sehingga konsumsi properti tadi konsumsi ya.
Mungkin bagian dari konsumsi atau bisa juga bagian dari investasi, ya. Misalnya Y sama dengan C plus S plus I, ya. Itu dalam perekonomian tertutup. Ya, kok terbuka tentu ada ekspor dengan impor, ya. Nah, ini dia. Ini untuk itu bedanya antara parsial itu sifatnya lebih mikro, ya. Untuk bidang tertentu saja, general itu untuk secara keseluruhan menyangkut semua bidang bidang yang secara makro lah, misalnya gitu, sehingga menyangkut semua aspek. Ya, lanjut Pak Iman. Kebaikan ekonomi pasar bebas, faktor produksi digunakan dengan efisien. Ya, jadi gini. Ya, oke, saya bacakan dulu lah ya. Menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan efisien, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien. Ini efisien lah nih ya, kebebasan dalam melakukan kegiatan. Jadi begini, sebagai contoh, ketika terjadi pasar monopoli dengan oligopoli, itu bukan pasar bebas, ya. Kadang-kadang mereka bisa juga bicara-bicara di warung kopi gitu kan, untuk buat asosiasi kayak OPEC gitu ya. OPEC itu organisasi negara pengekspor minyak, ya. Itu pasar minyak itu bukan pasar bebas, apalagi mereka menguasai persentase cukup besar dari minyak mentah, produksi minyak mentah di seluruh dunia. Nah, itu bukan pasar bebas, ya. Nah, pasar bebas itu ya kayak seperti monopolistis dan di bidang di pasar persaingan sempurna. Saudara sekalian, contoh ya, ketika dulu penerbangan naik pesawat itu sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang luar biasa, ya. Wah, pokoknya dalam naik pesawat itu bangga banget lah, ya. Udah pakainya beda, bicaranya beda, langkahnya pun beda, ya, lebih tegap, ya. Nah, tapi kemudian dibuka ada LCC, ya. LCC itu low cost carrier. Low cost carrier ini penerbangan yang berharga lebih murah, tentu dengan tidak menyampingkan keselamatan. Dari itu mungkin mengurangi hal-hal lain dari biaya, ya. Contoh mungkin tidak ada konsumsi, mungkin tidak ada apa segala macam itu kayak Air Asia segala macamnya, atau kita bisa harus beli, ya. Baik, saudara sekalian. Nah, sekarang begitu dibuka, itu penerbangan menjadi pasar bebas. Kita bisa milih mau yang mana. Mau pakai Garuda bisa, mau pakai Sriwijaya boleh, mau pakai Lion oke, ya. Banyak itu, ya. Nah, jadi silakan. Jadi sumber daya bisa digunakan dengan efisien. Nah, sumber daya dari pelanggan efisien. Ya, kenapa? Nah, dia bisa milih. Nah, mau milih yang 1,5 juta sampai Jakarta, mau yang cari 600.000 juga bisa sampai Jakarta. Nah, mana yang efisien? Kok dia mau nyaman, ya carilah yang mahal gitu, ya. Oke, kegiatan ekonomi juga semakin efisien. Juga contoh yang kedua adalah di bidang handphone. Ya, dulu beli kartu perdana itu 400.000. Kemarin pernah sampai 5.000 itu sudah bonus pulsa. Ya, nah sekarang menjadi agak lebih sulit karena harus pakai izin, ya, masing-masing harus terdaftar, ya, tidak seperti dulu lagi. Sampai kayak gitu. Dulu kita nelpon, yang ditelepon, jangankan kita yang nelpon, yang penerima pun kena biaya, namanya airtime kalau pakai handphone. Tapi sekarang dengan sudah ada aplikasi-aplikasi yang sangat membantu seperti WhatsApp, Line segala macam, jadi gratis. Jadi sumber daya semakin efisien. Inilah menjadi pasar bebas. Orang bisa bersaing. Ya, karena persaingan ini akan memunculkan dua hal yang bagus. Satu, harga lebih murah dengan mutu yang lebih bagus. Karena harga dengan mutu itu adalah senjata, ya, senjata di pasar bebas. Ya, umumnya mutu lebih baik, ya, dengan harga bisa lebih murah. Nah, inilah dia. Oke, lanjut Pak Iman. Enough, sir. Oke. Nah, thank you Pak Iman. Nah, jadi demikian saudara sekalian yang bisa kita sampaikan, ya. Nah, mungkin saya akan menjawab sedikit pertanyaan tadi Ahmad minggu lalu, ya. Tadi Ahmad. Assalamualaikum tadi. Waalaikumsalam. Nah, sehat tadi. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kamu nanya soal industri rokok, ya. Baik, Pak. Benar. Nah, jadi saya hanya menyatakan bahwa negara kita ini negara bukan negara yang menganut berdasarkan pada agama. Islam contohnya, syariat. Nah, MUI sudah bilang bahwa rokok itu haram. Ya. Tapi kenapa kok masih boleh? Oke. Banyak sekali pertimbangan, ya. Tadi sekarang kita lihat gini. Bayangkan berapa puluh juta
orang Indonesia yang terlibat dalam industri rokok. Mulai dari petani tembakaunya, ya, mulai pekerja rokoknya, ya, untuk melinting rokoknya, kemudian menjualnya segala itu, mata rantai itu sangat panjang. Kamu bayangkan kalau industri rokok dihentikan, di stop, pengangguran akan menjadi sangat luar biasa. Ya, pengangguran sangat luar biasa. Kalau pengangguran terjadi, ini akan menjadi masalah sosial. Mungkin akan terjadi kelaparan, mungkin akan terjadi kriminalitas. Ya, kenapa? Kalau kita lapar, kita bisa ya sudah tahan diri. Kalau istri kita lapar, kita bisa tahu, kita bisa kasih tahu, nah, sabar ya dek ya. Nah, nanti kita cari rezeki. Tapi kalau anak kita ada mengeluh lapar, dah itu ceritanya lain tadi. Ya, ceritanya langit itu jadi rendah, pikiran jadi pendek. Ya itu tadi. Nah, bagaimana caranya ini supaya berjalan supaya bisa diatasi? Ya, oke, industri rokok tetap, tapi dengan berbagai pengamanan. Di kotak rokok itu ada peringatan, ya kan? Ya, terus tidak boleh iklan di TV segala macam itu. Nah, itu ada berbagai pengamanan. Jadi kadang-kadang orang ya tetap aja merokok gitu. Makanya ini pertanyaan bagus untuk tadi. Saya terus terang agak bingung juga dengan merokok, cari uang susah-susah, tapi kok dibakar gitu loh. Ya, mendingan sudah bisa nyari sendiri. Ini masih minta dengan orang tua, ini udah bakar uang. Ya. Nah, kita tak usah bicara lah. Begitu banyak mudaratnya rokok. Nah, kadang-kadang saya tanya juga dengan perokok, apa sih? Ceritakan kepada saya satu manfaatnya rokok. Apa? Ya, saya sangat setuju dengan Teddy. Ngapa dilarang saja? Ya, setuju saya. Tapi ini negara, Teddy, menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Nah, bukan hanya perhitungan ekonomi, bukan hanya perhitungan dari yang halal haram dan segala macamnya. Jadi bagaimana barang ini bisa tetap berjalan, tapi tetap semakin dibatasi. Seperti itu kira-kira. Ya, nah, maka sehingga korban yang harusnya jatuh menjadi berkurang. Aturannya makin keras, ya. Di kotaknya dikasih ini, dikasih peringatan, nggak boleh iklan ini, kayak itu. Nah, itu tadi, itu jawaban saya. Kenapa industri rokok tetap diperbolehkan, tapi dengan pembatasan-pembatasan, karena dampaknya akan sangat luar biasa kalau ini dihentikan sama sekali. Ya, oke tadi, paham kira-kira? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dengan ini ada jalan buat saya untuk menjelaskan hal-hal yang lain dari sekalian industri rokok itu sendiri ya. Oke, nah, ada pertanyaan lain kira-kira? Saya Pak. Saya Pak. Fikri Haikal Pak. Fikri, oke Fikri silakan. Saya ingin bertanya di produktivitas modal Pak. Ya. Nah, produktivitas modal ini kan menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan itu ya Pak. Dengan cara setelah dikurangi dengan penyusunan modal yang digunakan. Nah, saya garis besar pendapatan. Dalam produktivitas modal ini, apakah kita mengenal pendapatan kotor atau bersih, Pak? Jika mengenal, bagaimana cara kita mengetahui pendapatan tersebut termasuk ke dalam pendapatan bersih atau kotor? Oke, bagus. Terima kasih, Fikri. Jadi gini, pendapatan, ya, kamu bekerja di sebuah tempat dengan gaji 5 juta, Fikri. Itu pendapatan bersih atau kotor kira-kira? Ya, saya pakai logika kamu aja. Kamu gaji kamu 5 juta, nah itu pendapatan bersih atau pendapatan kotor? Kotor mungkin, Pak? Hah? Kotor. Kotor, karena belum dikurangi dengan pajak, kan? Iya, Pak. Kalau kamu sudah dikurangi dengan pajak, dikurangi dengan zakat, itu sudah belum pendapatan bersih. Nah, setelah bersih, tergantung kamu lah mau konsumsinya kayak gimana. Terserah kamu, gitu loh. Mau beli makanan boleh, atau bayar listrik boleh. Nah, tapi intinya bersih itu setelah dikurangi biaya. Nah, untuk dalam hal ini adalah barang modal. Ya, barang modal. Biayanya apa? Penyusutan. Itu loh, ya. Nah, penyusutannya apa? Nah, ketika kita dapat pendapatan dari mobil. Mobil kita sewakan ya, sebulan dapat 3 juta. Ya. Bersihnya kapan? Bersihnya setelah dikurangin apa? Dikurangin untuk ganti ban, ganti oli, itu bersih, ya.
Nah, ya, bersihnya lagi gimana? Yang paling bersih setelah dikurangi dengan biaya penyusutan. Karena barang itu ya kalau sudah dipakai kan langsung jatuh harganya. Oke, gini aja lah. Kalau kamu beli motor baru keluar dari dealer 1 meter dari pintu dealer, harga motor kamu tuh udah jatuh. Berarti motor kamu tuh udah bukan motor baru, tapi motor bekas. Selisih itulah nih penyusutan, gitu loh. Paham tadi, Fikri? Paham, Pak. Ya. Nah, 1 menit lagi, Pak Dian. Ya, Pak. 1 menit lagi. Baik. Oke, baik. Itu saya minta maaf karena tidak bisa lebih panjang lagi. Ya, itulah situasinya. Dan saya berharap kalian tolong kembangkan semua materi-materi ini, ya. Nah, ini yang Nabila, Octavia, tolong dikembangkan juga. Ini siapa ini? Mau Lydia, ini yang Ahwat ini tidak pernah nanya-nanya nih. Ya, rezeki, tolong dikembangkan juga, ya. Nah, semuanya supaya bisa kalian bisa lebih paham, lebih tahu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan sama berpuasa. Semoga Allah menyempurnakan amal kita dan menyempurnakan pahala kita. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa disimak dan bisa dipahami apa yang dijelaskan oleh Pak Dian tadi. Untuk minggu depan kita nanti ke jadwal dulu, apakah sudah libur atau belum, nanti akan diinfokan selanjutnya. Baik rekan-rekan sekalian, demikian untuk hari ini kita akhiri bacaan alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.